Di pertemuan pertama ini saya akan membawakan tema listrik arus arah ya, dalam beberapa slide, belum semuanya, karena ada sebagai slide di pertemuan kedua. Baik, langsung aja kita masuk ke pengertian rangkaian listrik searah ya. Rangkaian listrik searah adalah sekumpulan komponen listrik yang terhubung satu sama lain yang digerakkan oleh sumber listrik searah atau DC. Jadi perhatikan bahwa rangkaian listrik searah syaratnya harus ada sumber listrik DC ya, atau sumber listrik searah. Kemudian harus ada beban ya, ini yang saya katakan device ya. Yang ketiga harus ada saluran yang menghantarkan listrik ke beban. Tanpa ketiga ini, 1, 2, 3, maka bukan dikatakan rangkaian listrik ya. Jadi rangkaian listrik itu ada sumber, ada saluran, ada beban atau device, yang mana sumbernya dalam hal ini sumber listrik DC atau sumber listrik searah, karena kita lagi membahas rangkaian listrik searah ya. Nah, nanti ciri dari suatu rangkaian listrik DC itu akan didominasi oleh simbol-simbol komponen resistor dan komponen-komponen elektronika seperti kapasitor, dioda, dan transistor, IC, dan lain-lain ya. Jadi kalau rangkaian listrik searah atau rangkaian listrik DC itu didominasi oleh resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan lain-lain. Nah, saya berharap Anda sudah pernah melihat rangkaian listrik searah ini. Banyak di media-media internet atau di rangkaian listrik searah Anda bisa lihat ya. Kemudian berbicara sumber listrik searah. Jadi sumber tadi ini kita akan kupas. Itu terbagi menjadi, pertama ada yang dikatakan dengan sumber murni ya, sumber murni. Apa itu maksud sumber murni itu? Yaitu sumber listrik yang dihasilkan dari proses elektrokimia pada suatu wadah ya. Jadi ada wadahnya, ada proses elektrokimia di situ, sehingga nanti dihasilkan tegangan listrik searah. Nah, dikatakan murni ngapa? Karena profil tegangannya senantiasa konstan. Nah, coba perhatikan ini. Ini gambaran dari tegangan listrik searah atau listrik DC yang dilihat melalui layar osiloskop. Tahu apa itu osiloskop? Osiloskop itu adalah alat untuk membaca tegangan listrik ya, alat untuk membaca gelombang tegangan listrik. Nah, terlihat akan seperti ini. Apa maksudnya nih? Ini tegangan fungsi waktu. Artinya kapanpun kita tinjau tegangannya konstan ya. Itulah yang dihasilkan oleh sumber murni ini. Apa contohnya sumber murni ini? Yaitu pertama seperti aki ini. Ini ada di motor-motor kalian nih, ada di mobil ya. Ini contohnya aki 5Ah 12 volt. Ya, ini ada positif, negatif. Ini ciri dari suatu listrik DC ya atau searah, ada kutub positif dan negatif. Atau baterai ini ya, ini baterai ABC misalkan, ini positifnya, ini negatifnya ya. Atau yang ini, baterai apa nih? Ini baterai di ponsel kalian, di HP, kayak gini bentuknya misalkan. Nah, inilah yang dikatakan sumber dari listrik searah yang murni. Karena ada wadah, ini wadahnya, oke. Terus ada di dalamnya proses elektrokimia ya, sehingga dihasilkan tegangan seperti gelombangnya seperti ini ya, konstan kapanpun kita meninjau. Oke, paham ya yang dimaksud dengan sumber DC murni. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kedua ada sumber tak murni ya, ada DC tak murni alias DC palsu ya, tanda kutip, yaitu sumber listrik yang dihasilkan dari proses konversi listrik bolak-balik. Nah, berarti ini dari listrik bolak-balik yang dari colokan kalian di rumah. Yang colokan kalian di rumah itu dikatakan listrik bolak-balik. Nah, itu tegangannya 220 volt tuh. Nah, itu dikonversi menjadi listrik searah lewat alat yang lazim disebut adaptor. Nah, atau power supply dan sebagainya. Inilah contoh adaptor. Nanti di sini ada pengaturan berapa volt kita mau tegangan keluarnya. Atau ini ya yang dipakai di laptop misalkan ya. Charger untuk laptop itu termasuk juga sumber DC tak murni atau charger HP kalian itu ya.
Dikatakan tak murni karena apa? Karena profil tegangannya masih memiliki ripple atau denyutan. Perhatikan nih, ini dia. Sebagaimana sumber aslinya, listrik bolak-balik. Ya, jadi meniru aslinya. Bolak-balik itu kan gelombang yang berdenyut gini kan. Nah, niru dia. Nah, ini dikatakan DC. Inilah gelombang tegangannya yang dilihat lewat osiloskop tadi. Mengapa dikatakan DC? Coba perhatikan nih, gelombang yang warna merah nih, ya. Selalu harganya di satu sisi, ya. Dua-duanya berada di daerah positif, bukan di daerah negatif di bawah. Karena gelombangnya tidak ada berpindah tempat dari positif negatif atau dari negatif ke positif, maka dikatakan dia listrik searah. Perhatikan tuh ya. Gelombang ini dikatakan listrik searah. Kenapa? Karena gelombang tidak ada menyimpang dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Semuanya berada di dalam hal ini di sumbu atau di daerah positif. Maka inilah gelombang listrik DC. Tidak murni. Tidak murni apa? Karena dia berdenyut. Bukan kayak ini tadi. Kalau yang murni kan lurus. Sekarang dia berdenyut. Oke ya, bisa dipahami. Inilah dikatakan sumber tidak murni. Nah, yang ketiga, nanti ada dikatakan sumber tegangan simetris. Ya, simetris itu maksudnya apa? Adalah sumber listrik yang memiliki polaritas tegangan ganda. Ya, di positifnya apa? Ada positif, nanti ada negatif, ada nol. Ya. Ini contohnya, kita bisa membuatnya dari baterai misalkan nih. Ini kalau kita gandeng seperti ini, kita buat seri. Nanti kutub keluaran dari positif, kita katakan positif V. Yang keluar dari negatif ujungnya, negatif P. Nah, gabungan negatif positif itu kita katakan tegangan 0. Nah, inilah dikatakan sumber tegangan simetris. Ngapa simetris? Karena besar tegangan antara positif P dan 0. Dan antara 0 ke negatif negatif V adalah sama. Berapa nih besarnya nih? Ini baterai biasa ya. Ini kan kalau nggak salah 1,5 volt. Ini juga 1,5 volt. Maka antara positif V ke 0 1,5 volt, antara 0 ke min V min 1,5 volt. Gitu cara nyebutnya. Nah, ini dia. Di gelombang baterai tadi ini dia. Perhatikan. Ini gelombangnya positif antara positif V dan 0. Ini daerah gelombang negatif antara 0 dan negatif V. Perhatikan nih. Ya. Nah, kalau kita bawakan ke sumber DC tak murni, nah jadi begini dia. Jadi kalau adaptor itu kita buat menjadi DC tak murni, bentuknya akan seperti ini. Nah, coba perhatikan tadi. Saya mengatakan, tentu kalian bertanya kan, loh Pak, ini kan gelombangnya ada di atas dan di bawah Pak. Apakah itu bukan bolak-balik? Mungkin kalian bertanya begitu. Tidak, ini tetap gelombang DC. Mengapa? Coba lihat gelombang yang positifnya, yang warna merah. Tidak menyimpang kan? Tidak ada perpindahan dari daerah positif ke negatif kan, tetap dia di daerah positif. Nah, gelombang yang berwarna biru ini, itu yang antara 0 sampai min V, itu tetap berada di daerah negatif, tidak menyimpang ke atas. Ya. Jadi ini punya dua DC, DC positif, DC negatif. Masing-masing gelombang tidak menyimpang di arealnya ke area lain, tetap di area masing-masing. Ya. Nah, inilah gambaran tegangan yang dilihat melalui layar osiloskop untuk sumber tegangan simetris. Ya. Tentu kalian bertanya, siapa Pak yang pakai tegangan beginian Pak? Biasanya kan kalau DC itu kan positif negatif. Betul. Tapi ada loh komponen elektronika yang membutuhkan catu kayak begini. Apa itu? Masih ingat? Ya. Coba perhatikan rangkaian-rangkaian yang memakai IC TTL atau IC op-amp. Itu IC TTL dan IC op-amp biasanya itu butuh tegangannya 3 tuh. Tegangan positif, tegangan negatif, dan tegangan 0. Nah, itulah yang membutuhkan catu sumber tegangan simetris. Maka diciptakanlah seperti ini untuk mencatu tegangan ke IC-IC yang saya sebutkan tadi. Oke. Kita lanjut ya. Nah, halaman ke-6 ya. Tadi 5, 6. Nah, ini kita bicara beban lagi. Apa itu beban listrik? Ya, dalam suatu rangkaian listrik, maka beban itu adalah sesuatu yang menyerap energi dari sumber tegangan.
Jadi tadi kita udah bicara sumber tegangan, sekarang kita bicara beban. Nah, tadi sumber tegangan yang kita bicarakan ini misalkan, nah sekarang kita bicara beban. Apa itu beban? Ya ini, sesuatu yang menyerap energi dari sumber tegangan. Perhatikan nih, ini televisi misalkan ada pompa, ada lampu. Ini akan menyerap energi dari sumber tegangan kan? Ya. Jadi tandanya dia menyerap energi adanya aliran arus listrik yang menuju ke beban tersebut. Nah, coba perhatikan televisi ini. Ini ada arus I1. Ya, arus tarikan untuk TV ini kita sebut I1 yang berasal dari sumber tegangan listrik. Terus ada I2 yang menuju ke motor pompa. Ketika dia hidup, maka ngalirlah arus I2 dari sumber tegangan listrik juga. Kemudian ada lampu. Lampu ini menarik arus listrik juga, dikatakan I3. Sumbernya dari mana? Dari sumber tegangan listrik juga. Ya. Jadi ketika TV ini misal hidup, maka arus I1-nya ada. Ngapa? Karena ketika itu ada energi yang diserap TV. Tapi kalau dia mati gimana? Ya nggak ada. Kalau dia mati berarti dia tidak menyerap energi. Jadi ketika beban-beban hidup, maka ada arus yang menuju ke masing-masing dia nih. Oke ya, ini dikatakan beban. Jadi beban itu ini sesuatu yang menyerap listrik. Nah, contoh lain kalau kalian kesetrum, nah itu pada saat kalian kesetrum itu sesungguhnya kalian jadi beban listrik juga. Ya, jadi beban itu tak sebatas TV, pompa, lampu yang saya sebutkan ini, tapi apapun itu yang menyebabkan mengalirnya arus ke sesuatu itu, maka sesuatu itu kita dapat katakan dia sebagai beban. Termasuklah kalau kalian kesetrum. Waktu kalian kesetrum ada arus menuju tubuh kalian, maka kalian ketika itu menjadi beban dari listrik yang kesetrum tadi. Oke ya. Nah kemudian khusus untuk rangkaian listrik DC atau rangkaian listrik searah, maka apapun bebannya, ya, apapun bebannya ini akan diekivalenkan menjadi komponen resistor. Ya, di dalam penggambaran nanti, penggambaran rangkaian listrik, apapun bebannya ini itu diekivalenkan menjadi komponen resistor. Apa itu komponen resistor? Yaitu komponen yang memiliki sifat resistif murni. Ya, komponen yang memiliki sifat resistif murni. Nah, sehingga dengan demikian maka rangkaian ini akan berubah menjadi ini. Nah, perhatikan nih. Ini anggap ini sumber tegangan listrik DC ini. Ya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, andai kata ini sumbernya DC, maka apapun yang kelihatan di sini akan diekivalenkan menjadi resistor. Perhatikan TV ini nanti diekivalenkan menjadi R1. Pompa ini nanti akan diekivalenkan menjadi R2. Lampu nanti akan diekivalenkan menjadi R3. Ya, semuanya komponen resistor. Itulah salah satu ciri dari komponen DC tadi, rangkaian listrik DC. Saya bilang tadi di depan kan, kalau isinya tidak resistor, dioda, kapasitor, IC, transistor dan lain. Ya, ini kebetulan resistor. Oke ya. Tinggal di masalahnya tentu kalian bertanya, Pak, bagaimana menghitung nilai R1 dari TV ini, Pak? R2 dari pompa dan R3 dari lampu. Berarti lampu harus diterjemahkan menjadi R3 kan? Berapa nilainya? Berapa ohm? Pompa juga akan diterjemahkan menjadi R2. Nilainya berapa ohm? Demikian juga TV. Nah, untuk itu nanti ada bahasannya di kemudian hari. Ada. Kita belum sampai ke situ. Oke ya, inilah rangkaian ekivalen pembebanan listrik DC. Seperti saya katakan tadi, apapun bebannya ya akan dikonversikan menjadi ekivalen resistor. Ya. Nah, baik. Tadi kita di sini tadi menyebut-nyebut soal resistor yang memiliki sifat resistif. Nah, sekarang kita bahas ya. Apa sifat resistif itu? Sifat resistif adalah ketika energi yang diterimanya oleh beban ya. Jadi beban yang memiliki sifat resistif itu adalah ketika energi listrik yang diterimanya itu akan dikonsumsi menjadi daya aktif. Artinya daya yang bernilai positif untuk kerja beban tersebut. Nah, tentu kalian bertanya, ada daya aktif, tentu ada daya tak aktif, Pak. Tentu gitu ya. Nah, saya akan jelaskan nanti di elektro ini ada 3 daya yang dikenal. Daya aktif, daya reaktif, dan daya semu.
Kalau boleh saya mencoba mengilustrasikannya begini nih ya. Apa itu daya aktif, apa itu daya semu. Nah, coba saya akan gambar sini ya. Ini misalnya ada meja nih, misalnya meja atau benda yang kalian dorong nih ya. Ini lantai. Nah, ini misalkan kalian nih lagi mendorong meja. Perhatikan kalian mendorong ini. Tegak ya. Menyerang kalian. Ini meja akan bergerak ke sana ya. Begitu. Ketika kalian mendorong meja ini ada gaya kan, gaya F. Kalau dalam fisika kan gaya F. Gaya F itu terbagi dua kan. Satu gaya F yang searah sumbu Y. Ini yang dikatakan dulu dalam fisika F Y. Itu gitu ya. Nanti ada gaya F juga. Sorry, gambar salah. Kita hapus dulu. Oke. Nanti ada gaya F yang arah ke sumbu X, ke arah sana. Kita katakan Fx. Nah, sementara tangan kalian ini yang mendorong meja ini kan ini dia. Ini tadi tangan kalian ini. Katakan sama ada sudut kan? Ada sudut sebesar alfa misalkan. Inilah F total atau F resultan. Ya. Nah, ini kita misalnya gaya nih. Dalam fisika kan begini yang terjadi kan? Ya, ini meja kalian dorong ke sana, ada dua gaya, gaya F dan gaya Y. Nah, ini juga berlaku logika ini di listrik. Ya. Jadi beban resistif tuh ketika beban mengambil daya listrik atau mengambil energi listrik, itu nanti ada dua yang bekerja tuh dayanya. Pertama, daya yang jadi kerja beban, itulah Fx tuh. Ya. Jadi kalau misalnya motor pompa yang maka dia bisa berputar tuh karena daya yang secara sumbu X ini, daya aktif. Ini dikatakan daya aktif. Nah, yang ke bawah itulah dikatakan daya reaktif, ya. Nah, totalnya ini. Sehingga akibatnya apa nih? Kalau kalian perhatikan ilustrasi ini, kalian mendorong meja ini kan banyak capeknya ada di FY, ya. Yang kalian ambil ini yang disumbangkan tubuh. Tapi yang dibutuhkan cuma segini aja kan. Inilah yang bikin meja ini bergerak ke sini karena gaya Fx. Inilah yang dikatakan kalau dalam elektro daya aktif itu. Sementara gaya ini waktu kalian mendorong meja ini daya bikin capek aja nih. Jadi ambil segini dimanfaatkan segini. Capeknya di sini. Demikian dalam elektro. Dalam elektro inilah yang menjadi daya aktif tuh yang jadi kerja beban. Selebihnya itu menjadi losis, panas segala macam. Tapi yang diserap ini tambah ini menjadi ini. Inilah yang diserap beban dari sumber. Tapi yang digunakan cuma ini. Inilah daya aktif. Ya, paham tuh ya? Ini ilustrasinya ini. Jadi daya aktif ini daya yang menjadi kerja beban. Itu nilainya positif. Ya, seperti gambar tadi ini. Kalau daya yang analogi dengan tadi FY ini daya negatif. Oke, kita balik ke slide utama. Nah, kemudian sifat resistif ini merupakan sifat dasar ya yang selalu ada di setiap beban. Karena Tuhan sudah menjamin bahwa setiap material atau zat pasti akan memiliki nilai resistansinya masing-masing. Ini sudah sunnahnya Tuhan bahwa di muka bumi ini apapun bendanya pasti memiliki nilai resistifnya, pasti ada. Batu tuh kalau diukur ada nilainya berapa ohm hambatannya atau resistifnya. Plastik juga punya, cuma angkanya pasti besar. Tembaga pasti punya nilai resistifnya sekian ohm, kecil, itu maka dia konduktor, ya. Jadi sifat resistif ini sifat yang dimiliki oleh semua benda kalau saya katakan. Oke. Nah, sifat resistif ini akan dominan muncul kalau dia dikasih listrik searah. Kalau beban ini dihidupkan dengan listrik searah, maka sifat resistifnya akan maksimal keluar. Oke ya. Nah, kita lanjut.
Ini Anda bisa baca sendiri. Nah, sekarang ini tadi rangkaiannya seperti ini kan, pompa, TV, lampu, kita sudah rubah menjadi rangkaian seperti ini. Tinggal kita tentukan berapa R1, R2, R3. Inilah yang setelah diakipalinkan. Nanti kita akan bahas gimana ngitung R1 dari TV, gimana ngitung R2 dari pompa, dan gimana ngitung R3 dari lampu. Oke ya, saya rasa ini tak ada masalah. Kita lanjut slide 10. Nah, kemudian selanjutnya, adanya beban yang menerima energi, maka akan terjadi sirkulasi arus listrik, di mana tanda panah pada beban akan menyatakan arus listrik yang ditarik oleh beban tersebut. Nah, ini tadi. Perhatikan nih, I1 itu arus yang diserap oleh TV tadi ya. I2 arus yang diserap oleh apa tadi itu? Pompa tadi ya. I3 arus yang diserap oleh lampu. Nah, di sini berlaku ketentuan sebagai berikut. Ya. Sumber tegangan DC ini dikatakan harus sanggup melayani permintaan semua beban ini. Berarti berlaku persamaan berikut. Kalau IT ini kita misalkan arus yang ditarik oleh semua beban, maka IT ini harus lebih besar dari I1, I2, dan I3. Ya, IT ini katakan yang dipasok oleh tegangan DC, maka harus besar dari ini. Harus begini, sama atau besar dari. Nggak boleh IT-nya kurang dari I1 sampai I2 sampai I3, tak boleh. Kalau itu terjadi, maka dikatakan sumber DC-nya kolap alias terbakar. Jadi arus yang bisa diberikan sumber harus lebih besar dari tarikan ketiga beban ini. Itu syarat supaya rangkaian ini dikatakan normal. Ya, ini kalian bisa baca sendiri. Ya, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar lagi, lanjut dan arus listrik searah mengandung arti bahwa aliran arus hanya berjalan dalam satu arah saja. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, apa itu maksudnya arus listrik searah? Berarti ada lagi arus listrik bolak-balik. Ini arus listrik searah. Apa maksud arus listrik searah itu? Adalah arus yang berjalan dalam satu arah saja secara kontinu. Contoh, perhatikan nih. Ini beban X1. Karena dipasok oleh listrik DC, maka arus yang menuju X1 itu akan berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Ingat ya, arus itu berjalan dari kutub positif ke kutub negatif. Ini kontinu nih. Oke. Demikian juga R2, dia menyerap arus DC, maka sama kayak tadi, dari sini menuju I2 nih menuju negatif, terus I2 pun akan kontinu seperti ini. Demikian yang I3. Nah, kan tidak ada yang begini kan? Semua searah. Tidak ada yang bukan begini. Wah, enggak, tapi begini. Selalu kontinu begini. Nah, inilah yang dikatakan listrik searah. Ya, karena arah arusnya searah. Nah, kalau dalam kurva tegangan ditandai dengan ini. Gelombangnya berada di satu sisi positif saja atau negatif saja. Ini juga berada di satu posisi positif saja atau negatif saja. Ini kemudian kebetulan berada di areal positif. Ini juga di areal positif. Ini yang maka disebut listrik searah. Oke, nah ini bahasan minggu depan ya. Nah, sampai di sini saya berharap kalian dapat memahaminya. Nah, andai kata belum memahaminya, coba diskusikan melalui WA group yang sudah saya bentuk. Ya, jadi WA group itu jadikanlah media kalian untuk mendiskusikan perkuliahan yang dirasa kurang paham. Nah, baik, itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya dan Anda dapat mengerti semua. Ya, saya tutup aja kuliah kita perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.